Selamat malam, saya Gede Sariase. Di sini saya akan menjelaskan capstone project 3 saya tentang regression model untuk California house freezing. Konten dari project saya ada 6. Pertama itu business problem understanding, kedua data understanding dan sedikit EDA, ketiga data pre-processing, keempat modeling, kelima kesimpulan, dan keenam rekomendasi. Nah, datanya ini diambil dari Kaggle dan sedikit modifikasi dari Purwadika. Pertama, business business model problem understanding konteksnya. California merupakan Golden State yang merupakan sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Nah, California ini merupakan negara bagian yang memiliki penduduk yang sangat besar dan PDB-nya itu juga salah satu yang terbesar di dunia. Dan California merupakan rumah bagi beberapa perusahaan terbesar seperti Google dan Facebook. Nah, dengan perekonomian yang besar ini membuat California menjadi negara dengan market properti yang paling mahal di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Selanjutnya problem statement-nya, berdasarkan data dari Redfin, harga median dari sebuah rumah di California sekarang pada kuartal ini sudah mencapai 750.000 US dollar. Nah, ini lebih dari 2 kali dari harga median dari harga nasional yang sekitar 370.000 US dollar. Nah, dari agen real estate bernama Hozeo, dalam artikelnya mereka mengatakan bahwa house market bubble sudah terjadi di California. Artinya demand yang terlalu tinggi dan supply yang sedikit menyebabkan harga yang melambung. Selanjutnya, untuk menangani masalah ini, sebuah perusahaan properti membuat plan untuk membangun perumahan baru untuk menambah suplai di pasar. Nah, perusahaan ini ingin mendapatkan prediksi harga dari rumah yang akan dibangun sebagai pertimbangan untuk perencanaan biaya pembangunan dan perhitungan revenue yang bisa mereka dapat. Goals-nya itu yaitu membuat tools yang membantu perusahaan untuk melakukan prediksi harga. Analytic approach-nya ini analisis dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur data dari sensus, melihat pola dari tiap fitur dan perbedaan antara satu perumahan dan perumahan lainnya. Ini data yang ada di sensusnya. Selanjutnya menggunakan regresi untuk membangun model yang akan digunakan untuk memprediksi harga median dari perumahan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pertimbangan untuk pembiayaan pembangunan dan perhitungan revenue mereka. Metrik evaluation yang digunakan ada 3, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. Nah, RMSE merupakan rataan dari akar kuadrat dari error, MAE rataan nilai absolut dari error, MAPE merupakan rataan persentase error. Ketiga, semakin kecil nilai dari tiga metrik evaluation ini, maka hasilnya akan berarti model semakin akurat. Nah, jika ternyata model yang bagus itu merupakan model regresi linear, maka saya akan menambahkan matriks R squared untuk melakukan evaluasi. Dan dikarenakan RMSE dan MAE sangat dipengaruhi oleh outlier, outlier atau data outlier, maka sebisa mungkin semua outlier akan dihilangkan. Kemudian ini isi dari datasetnya. Pertama adalah longitude dan latitude yang merupakan lokasi berdasarkan letak geografis. Misalnya ada house median age yang merupakan usia dari perumahan tersebut. Ada total rooms, total bedrooms, populasi, terus jumlah keluarga atau grup yang ada di blok tersebut, terus median income, ocean probability, dan harga rumah itu sendiri. Nah, data perbaris itu dibagi berdasarkan blok perumahan. Soalnya yang pertama kita lakukan adalah import library, terus map, terus dari membuat map korelasi. Di sini kita lihat
bisa lihat bahwa total room, total bedrooms, populasi dan household ini memiliki korelasi yang kuat, ya tentu karena semakin banyak populasi maka semakin banyak keluarga pula dan semakin banyak ruang ruangan yang mereka butuhkan. Nah, untuk ocean proximity-nya saya juga bikin edaannya. Di sini bisa dilihat bahwa rumah paling banyak berpusat di daerah dekat lautan. Dari yang 1 jam dari laut, kemudian dekat laut, dan dekat pelabuhan. Ada 2 perumahan yang berada di luar pulau utama. Soalnya ini adalah EDA dari numeric featuresnya. Eh, Longitus dan latitude ini merupakan letak geografis. Nah, di sini yang paling banyak itu ada di 118 longitude, minus 118 longitude dan 34 latitude. Ini merupakan koordinat dari kota Los Angeles. Eh, Soalnya ini plot untuk umur perumahan yang ada. Di sini lumayan terdistribusi. Selainnya total room, bedroom, population, household, median income, terus harga rumah itu sendiri memiliki distribusi yang baik skew atau miring ke kanan. Setelahnya data processing atau data cleaning dilakukan dari menggunakan salinan data frame dengan nama ini, DF model. Yang dilakukan adalah penambahan fitur, handling missing value, handling duplicate, dan handling outlier. Ini fiturnya. Dari sini saya melihat bahwa tidak ada fitur yang perlu ditambahkan atau dihilangkan. Setelahnya cek missing value, ada 137 missing value di total bedrooms. Ini datanya saya hapus agar tidak terlalu mempengaruhi matriks evaluasi. Guna cek duplikat, tidak ada duplikat. Cek outlier, di sini terlihat ada beberapa outlier yang jelas di total room, total bedroom, population, household, dan sedikit di median income. Dan yang paling terlihat adalah di median house value atau harga rumah. Nah, outlier dicek dengan data Q1 dan Q3. Kalau jika data yang ada di dataset melewati dari data ini, maaf secara umum, jika dataset melewati dari Q1 dan Q3, masih di luar rentang itu, maka datanya akan saya hilangkan. Selanjutnya clean datasetnya, setelah di cleaning, datasetnya memiliki 10 kolom, ya kolomnya tidak berubah, dan memiliki 12.236 baris. Tidak, ini sekitar setelah maaf dari data cleaning kita menghapus sebanyak 2.212 baris atau sekitar 15% dari total. Soalnya modeling, pertama scaling. Untuk scalingnya data numerik menggunakan robust scaler. Kemudian untuk data kategorial menggunakan one hot encoder. Splitting data dari data X itu menggunakan fitur-fitur yang lain, sedangkan selain fitur dari harga rumah itu sendiri, dan Y merupakan fitur harga rumah. Splitting dengan training dan test size menggunakan splitting sebanyak 20% dari data total. Terus benchmark model, di sini saya melakukan evaluasi pada 5 model. Linear regresi, Kanai-Bock regresi, random forest, decision tree, dan SGB. Dan dari benchmark dengan train test, kita melihat bahwa dari nilai RMSE, MAE, dan MAPE, data model random forest dan SGBoost memiliki nilai rata-rata. Maaf, ini salah, nilai median yang paling mendekati 0. Sehingga kita gunakan 2 model itu untuk dites lagi dengan test set. Nah, pada saat setelah dites dengan test set, kita tetap melihat bahwa
ternyata XGBoost Regressor tetap memiliki akurasi yang lebih paling bagus di antara yang lain, termasuk Rhino Forest. Ini nilainya sebesar ini. Selanjutnya kah, kita lakukan hiperparameter tuning, berharap agar modelnya menjadi semakin akurat. Ini parameter yang saya ubah dari booster parameter. Full sample, gamma, learning rate, max delta, max depth, reg lambda, subsample. Setelah melakukan hyperparameter tuning dan di tes kembali, kita dapat base score dan parameter yang dianggap paling bagus. Setelah itu saya compare nilai dari matriks evaluasi yang sebelum hyperparameter tuning dan setelah dituning. Nah, ternyata hasilnya setelah dituning model mengalami peningkatan performa yang dilihat dari pengurangan nilai RMSE, MAE, dan MAPE-nya. Sehingga model yang sudah dituning akan digunakan. Nah, lalu saya plot nilai harga rumah yang aktual dengan prediction menggunakan data test. Nah, di sini saya bisa dilihat bahwa ada beberapa yang ada data yang overestimate dan underestimate, yaitu yang dimana yang underestimate ternyata harga prediksinya ada beberapa harga prediksi yang lebih murah dibandingkan dari harga aktual gitu. Dan cenderung underestimate. Ya, di sini juga meskipun ada data-data yang underestimate dan overestimate, namun dari nilai MAPI yang sebesar 17,66%, ini menjadikan model saya ini dapat dikategorikan dalam model yang bagus untuk prediksi atau good forecasting. Ini berdasarkan buku dari Lewis. Nah, lalu saya lihat fitur-fitur yang mempengaruhi nilai dari harga rumah. Nah, yang paling pengaruh itu bisa dilihat adalah ocean proximity atau jarak dari laut. Selanjutnya income atau penghasilan dari keluarga dalam blok itu. Dan ini juga lokasi. Ini juga hampir mirip sama dengan ocean proximity. Ini lebih ke lokasi. Dan ada populasi juga yang pengaruh sedikit. Lalu kesimpulannya, berdasarkan nilai dari matriks evaluasi yang digunakan, RMSE, MAE, dan MAPE, model regresi XGBoost adalah model yang paling akurat untuk melakukan prediksi harga berdasarkan fitur yang sudah ada. Dan parameter hypertuning meningkatkan akurasi dari model ini. Kedua fitur yang paling mempengaruhi harga rumah adalah posisinya dari laut dan penghasilan dari keluarga di blok tersebut. Ketiga, prediksi harga yang didapat dari model sudah cukup akurat meskipun terdapat underestimation dan overestimation pada prediksi yang dihasilkan. Tetapi nilai MAPE sebesar 17,66% menganggap model masih termasuk dalam kategori bagus untuk prediksi atau good forecasting. Lalu rekomendasi terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan performa dari model. Yang pertama, menggunakan data yang terbaru, sehingga model yang dapat memberikan data atau prediksi yang lebih akurat untuk keadaan saat ini. Karena data yang di-train di sini itu data yang sudah lama. Yang kedua, menambahkan fitur yang relevan dan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap harga rumah, misalnya luas area perumahan atau tipe bangunan atau tipe rumah itu. Yang ketiga adalah dengan 5P sebesar 17,6%, berarti ada sekitar 17% error, di mana perusahaan harus setidaknya mempertimbangkan kemungkinan underestimate dan overestimate dari prediksi dengan model ini. Underestimate perlu diperhatikan saat perhitungan revenue, sedangkan overestimate perlu diperhatikan saat perencanaan biaya pembangunan. Sekian, terima kasih.